Satu perjalanan bersama Tiket.com membawa senyuman buat kamu dan juga mereka. Teman perjalanan yang siap menyambut, Silakan. membantu, melayani, Terima kasih. serta menemani liburanmu jadi nyaman dan berkesan. Rencanakan perjalananmu bersama Tiket.com dan buat lebih banyak senyum untuk Indonesia. Satu perjalanan bersama Tiket.com membawa senyuman buat kamu dan juga mereka. Teman perjalanan yang siap menyambut, Silakan. membantu, melayani, Terima kasih. serta menemani liburanmu jadi nyaman dan berkesan. Rencanakan perjalananmu bersama Tiket.com dan buat lebih banyak senyum untuk Indonesia. Halo, selamat siang. Salam sejahtera untuk semua Sobat BCA Insurance dimanapun kamu berada. Selamat datang di BCA Expoversary Online 2021 dan selamat datang di booth spesial kita di BCA Insurance. Perkenalkan saya dengan Reynold di sini yang akan memandu dalam acara Bincang-Bincang BCA Insurance pada siang hari ini, 9 Maret 2021. Sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai Bincang-Bincang BCA Insurance, saya mau menginformasikan nih, bakal ada banyak aktivitas seru yang ada di booth BCA Insurance. Pasti penasaran kan Sobat BCA Insurance? Di antaranya yaitu, kita ada daily quiz yang diadakan setiap harinya dan pastinya hanya ada di booth BCA Insurance dong. Selanjutnya, kita ada BCA Insurance giveaway 250 voucher kopi kenangan. Kemudian, kita ada capture, like, and share challenge. Dan selanjutnya, kita ada bincang-bincang BCA Insurance, yakni dengan berbagai pembicara yang sudah top pastinya. Baik, selanjutnya pada hari ini, BCA Insurance akan berbagi berbagai macam ilmu dan juga berbagai hadiah pastinya yang bisa Sobat BCA Insurance menangkan. Di antaranya, kita ada webinar spesial dengan tema tren travel sejak pandemi sampai saat ini. Dilanjutkan, kita ada sesi Q&A nih dalam webinar siang hari ini. Jadi, bagi Sobat BCA Insurance yang ingin bertanya, boleh banget. Sobat BCA Insurance bisa langsung bertanya pada fitur Q&A yang sudah kami sediakan selama webinar berlangsung. Dan tentunya, kita punya 6 orang penanya beruntung yang akan mendapatkan saldo sakuku masing-masing sebesar Rp100.000. Jadi pastikan bagi Sobat BCA Insurance yang terpilih sudah mendownload atau menginstal aplikasi Sakuku di gadget Sobat BCA Insurance ya. Nah, selanjutnya di akhir webinar kita ada kuis. Nilai total hadiahnya lebih besar dari sebelum-sebelumnya loh, yaitu dengan hadiah total Rp1.650.000. Wah, ini untuk 3 orang pemenang loh. Dan soal-soal kuisnya pasti berhubungan dengan webinar siang ini dan tentunya berhubungan dengan BCA Insurance. Jadi ditonton terus ya webinarnya Sobat BCA Insurance supaya bisa menjawab nih seputar pertanyaan kuisnya. Dan untuk seputar informasi BCA Insurance, bisa dilihat jawabannya di sosmed kita, di Instagram kita di bcainsurance.id, atau di official YouTube kita di BCA Insurance. Oke, terkait dengan tren travel sejak masa pandemi sampai saat ini, seluruh masyarakat Indonesia menghadapi kondisi yang sama, sekitar 1 tahun lamanya karena pandemi virus COVID-19. Selama setahun ini juga aktivitas masyarakat dibatasi nih demi kebaikan bersama dan menghentikan penyebaran virus. Aktivitas pun terbatas tentunya sangat berimbas pada beberapa sektor ekonomi bisnis, salah satunya industri pariwisata Indonesia. Industri pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19 semenjak pelonggaran PSBB berangsur pada Mei 2020. Terlihat geliat ekonomi nasional yang perlahan berangsur pulih dan positif di mana pemesanan tiket dan hotel meningkat karena liburan Natal dan akhir tahun. Hal tersebut menunjukkan optimisme dalam pemulihan. Oke, pada webinar kita siang hari ini, kita sudah mengundang Bapak Gary Undarsa, selaku co-founder dan CMO Tiket.com untuk membahas
topik sesuai tema kita pada webinar siang hari ini. Oke, halo selamat siang Bapak Gary. Halo, siang semuanya. Iya, terima kasih Pak atas kehadirannya. Kita sangat senang sekali ya sudah bisa bergabung bersama kami di webinar kita siang hari ini. Oke Pak, bagaimana nih Pak untuk kabarnya nih Pak? Oke banget. Selama ini ya kita masih WFH mostly. Tapi ya yang penting tetap semangat, sama yang penting kan sehat ya, paling penting ya. Iya, oke pastinya itu Pak. Semoga Bapak beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat ya Pak. Amin, harus. Oke, kira-kira untuk kesibukannya hari ini apa aja sih Pak? Biasanya kalau pas lagi gini ya rata-rata ya ini ya virtual meetings mostly. Biasa sih gitu sih, virtual meetings. Terus kalau misalnya pas lagi kosong, biasanya ya nemenin anak-anak kan. Jadi ya bagus juga sih, jadi enaknya jadi punya waktu nih sama anak-anak. Iya, jadi bisa spend time, quality time bersama keluarga ya Pak dengan kondisi WFH ini ya Pak. Iya benar. Iya, oke. Dan ini Pak, selama pandemi ini ada perubahan nggak sih Pak selama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari? Ada banget lah ya, lumayan perubahan cukup banyak. Yang udah pasti waktu ya kan. Waktu yang biasanya kita pagi habis di macet-macetan gitu kan, terus sudah gitu pulang juga malam gitu. Kalau sekarang bisa dibilang ya kita langsung ya kalau perlu meeting kita langsung meeting gitu kan, habis itu nanti ya istilahnya pas selesai meeting terakhir udah selesai juga gitu. Jadi terus ya terutama makan, jadi sekarang makan lebih sering di rumah dibandingin di luar yang pasti. Lumayan, jadi lebih sehat juga harusnya, ya kan? Ya, selain jadi sehat, lebih irit juga ya Pak. Iya. Kalau dulu mau kurusin dikit aja susah ya, kalau sekarang lumayan lah. Lumayan ya Pak, hitung-hitung diet ya Pak. Iya. Oke Pak, nah ini kita akan masuk nih Pak ke sesi pertanyaan nih Pak. Untuk menurut Bapak Gary, bagaimana sih tiket.com dalam menyikapi kondisi pandemi saat ini? Contohnya dari sisi strategi bisnis ataupun yang lainnya nih Pak. Ya, kalau misalnya kita sendiri sih yang udah pasti kita kan online travel agency, ya kan? Dan unfortunately ya travel itu kan salah satu industri yang paling kena dampak ya selama pandemi ini ya. Berarti apa yang bisa kita lakukan adalah kita balik lagi nih, tujuannya apa sih sebenarnya kita tuh, visi kita apa? Visi kita adalah yang mau jadi travel company yang paling customer centric, yang paling fokus terhadap customer. Nah, karena kita fokusnya kepada customer, berarti artinya jadinya kita coba berpikir, walaupun sekarang kondisi pandemik nih, ya kan, kira-kira hal apa yang bisa dilakukan gitu kan. Jadi satu ya istilahnya kita fokus resource kita untuk meningkatkan produk kita gitu kan, produk-produk dari segi fitur-fitur semua yang ada hubungannya dengan customer punya kebutuhan kita bisa siapin nih sekarang gitu kan. Sebelumnya itu istilahnya sebelum pandemi kan semuanya tentang gimana caranya bikin sales penjualan makin tinggi gitu ya, which is menurut saya bagus. Nah tapi kalau misalnya sekarang kita mulai berpikir lebih dari itu, lebih dari sekedar sales, tapi yaitu adalah gimana caranya untuk orang-orang yang perlu untuk travel atau misalnya ada kebutuhan sekarang, mereka bisa merasa nyaman, gitu kan? Mereka bisa merasa nyaman. Misalnya contoh, kita memberikan sekarang ada namanya tiket free protection. Jadi ada semacam asuransi gratis yang kita berikan terhadap customer yang mau travel gitu. Karena ini sesuatu yang cukup penting ya sekarang buat mereka ya. Terus yang udah pasti kita juga kerjasama dengan dengan beberapa pihak. Sekarang kebutuhannya apa nih? Sekarang kebutuhannya bukan cuma tiket pesawat atau misalnya mungkin hotel dan lain-lain, tapi mungkin ada kebutuhan mengenai PCR swab atau misalnya antigen, tes antigen. Nah, kita juga ada. Jadi kita memasukkan hal seperti itu menjadi part of our product supaya orang pada saat mereka butuh travel, mereka nggak pusing. Jadi mereka bisa dalam satu tempat, mereka bisa beli semuanya juga. Jadi banyak nih macam-macam. Ada program juga kita sebutnya Tiket Clean. Tiket Clean itu kayak semacam sertifikasi internal kita, di mana untuk hotel-hotel, partner, atau tiket to do, istilahnya kayak aktivitas, partner aktivitas yang ada, dan mereka mengikuti protokol kesehatan yang tepat, yang sesuai dengan standar dari Kemenkes. Nah, kita bisa memberikan sertifikasi Tiket Clean, dan kita bisa kasih lihat juga di apps kita gitu kan, yaitu yang ini nih sudah ada sertifikasi protokol kesehatan yang baik gitu. Jadi orang juga bisa lebih tenang. Nah, itu sih. Jadi ada macam-macam lah. Ada kemarin juga kita
bikin yang namanya tiket fleksi. Jadi untuk orang-orang yang mau travel tapi mereka masih ragu-ragu, kita berikan fleksibilitas lebih gitu kan untuk mereka merubah perjalanannya. Kira-kira gitu tuh garis besarnya. Dan ada banyak yang lain lagi lah. Sama pemerintah juga kemarin kita sama Kemenpar, kita ada bikin beberapa program juga yang untuk membantu mensupport 5 destinasi super prioritas yang sudah ditentukan oleh Kemenpar dan Pak Jokowi dan Pak Sandi juga. Oke, baik. Berarti tujuannya ini tiket.com memberikan kemudahan bagi para calon traveler ya Pak. Jadi bisa Betul. menyediakan tiket.com juga menyediakan fasilitas berupa seperti PCR, jadi supaya mempermudah dan tidak pindah-pindah tempat seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke, kemudian nih Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, tren pariwisata di kala pandemi, gambarannya seperti apa sih Pak? Ini cukup menarik sih karena kita ngelihatnya ada perubahan nih, ada perubahan kalau orang mau pariwisata atau mau nginep di hotel atau misalnya mau berpergian, itu ada perubahan yang cukup drastis ya untuk pada saat pandemik ini. Satu, yaitu adalah sekarang itu makin banyak orang yang melakukan staycation istilahnya, atau menginap di hotel atau di penginapan yang cukup baik gitu ya, tapi sebenarnya bukan yang jauh, jadi masih di sekitar kotanya mereka gitu. Mereka mungkin udah bosen, nggak bisa kemana-mana kasarnya, atau misalnya mungkin yang WFH gitu ya. Jadi mereka kayak, aduh kayaknya harus punya suatu suasana yang baru. Nah, suasana yang baru ini banyak orang melakukan staycation. Jadi sebenarnya hotel-hotel yang laku atau misalnya properti akomodasi yang laku itu sebenarnya adalah yang ada di dekat-dekat dengan kota-kota besar itu. Terutama nih kan kita mau long weekend nih. Nah, pada saat mau long weekend ini lumayan nih, lumayan rame yang apa namanya, yang udah mulai booking di sekitar Jakarta, Jabodetabek, contohnya kan. Jadi itu cukup menarik gitu. Dan yang kedua juga saya rasa trennya itu orang mulai bepergian banyak dengan mobil ya kan, yang sebelumnya mengandalkan hanya pesawat, sekarang nih mulai ada nih mobil, mulai jalan darat mulai menjadi favorit gitu. Dan ini jalan darat ini membuka opportunity karena makin banyak sebenarnya destinasi-destinasi di sekitar yang sangat menarik, dan itu akhirnya orang jadi tahu gitu. Jadi ini mulai makin banyak potensi destinasi-destinasi yang cukup baik lah. Mungkin yang paling menariknya lagi adalah orang yang tadinya kalau mau jalan-jalan harus jauh, istilahnya ke luar negeri atau misalnya ke luar pulau gitu ya. Sekarang itu orang banyak mencari destinasi yang dekat. Nah, itu juga penting. Jadi destinasi-destinasi yang dekat yang tadinya tidak terpikirkan ternyata sekarang menjadi sangat penting gitu. Misalnya orang Jakarta biasanya nggak pernah kepikiran ke Bogor. Nah, sekarang Bogor rame, ya kan? Sentul rame dan lain-lain gitu loh. Jadi ya istilahnya, dan ini berlaku untuk di semua kota-kota besar yang ada di Indonesia mirip-mirip. Kira-kira gitu. Oke, berarti dengan tren pariwisata ini memang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Pak. Apalagi Betul. dengan kondisi work from home. Jadi banyak orang-orang yang mungkin sudah jenuh terlalu lama di rumah, akhirnya mereka lebih memilih dan memutuskan untuk WFH dengan melakukan staycation untuk memesan hotel gitu ya, Pak. Yes. Dengan tujuan mungkin bisa mendapatkan inspirasi baru mungkin, Pak. Iya, sebenarnya untuk mengganti suasana ya kan, Betul. supaya nggak bosen gitu kan, atau ya mereka cuma mau punya sesuatu yang beda lah ya, jadi bisa ini merilis kepenatan gitu, kisir-kisir. Betul. Bisa jadi stress release ya, Pak. Iya. Oke, kemudian nih Pak, untuk daerah tujuan traveling yang paling banyak dipilih saat pandemi ini apa saja sih Pak Gary? Kalau misalnya tujuan traveling yang cukup banyak itu sebenarnya sekarang menariknya masih di kota-kota besar ya, karena kan karena banyak staycation. Kalau staycation kan berarti mereka stay di kota-kota terbesar tersebut. Kalau misalnya kita ngomong pesawat, destinasi sebenarnya nggak terlalu beda jauh gitu kan. Selain Jakarta ya Surabaya, ya kan Medan, Bali sebenarnya pelan-pelan kemarin sempat mulai membaik gitu kan ya. Jogja sekarang lumayan maksudnya orang lumayan banyak terpikir, kenapa? Karena Jogja bisa jalan darat, ya kan? Istilahnya nggak sejauh ke Bali gitu kan. Jadi orang mulai banyak tuh pergi ke tempat-tempat tersebut sebenarnya.
Oke, berarti untuk tujuan traveling yang paling banyak itu masih di dalam negeri kita ini ya, Yes. Pak. Dan Ya, bener terkait banget. mungkin dari luar negeri itu masih adanya larangan untuk turis berkunjung ke negara tersebut, gitu ya, Pak. Iya. Oke. Nah, kemudian untuk kiat-kiat atau hal-hal seperti apa yang perlu kita perhatikan nih, Pak, kalau misalkan kita mau wisata di kala pandemi ini? Yang udah pasti satu, pastikan kita sudah mengikuti protokol kesehatan. Itu menurut saya penting sekali ya. Karena kadang-kadang banyak orang yang pada saat mereka jalan-jalan gitu kan, mereka lupa tuh, ya kan? Mereka terlalu ngegampangin, mungkin terlalu excited. Jadi mereka lupa kalau sebenarnya ini penting sekali untuk tetap mengikuti yang namanya protokol kesehatan. Itu penting. Tapi mungkin setelah itu dari segi produk, coba pikirkan, coba mulai lihat ada apa namanya, ada produk-produk yang bisa memproteksi kita nggak gitu ya. Misalnya apakah asuransi perjalanan itu menurut saya cukup penting sekarang, atau misalnya kayak mengenai health insurance dan lain-lain, itu menurut saya sesuatu yang kalau bisa kita sudah punya, itu menurut saya akan menjadi lebih baik. Jadi istilahnya banyak hal yang sebenarnya bisa dijalankan, atau misalnya kita mungkin cari properti atau misalnya cari akomodasi yang fleksibel gitu kan, yang fleksibel, yang kalau misalnya ada perubahan bisa di-adjust gitu. Nah, jadi harus sesuai kebutuhan, kita juga harus lihat manfaatnya kira-kira apa. Kita coba pelajarin kira-kira apa yang kita butuhkan gitu kan. Terus udah gitu mulai menurut saya itu menjadi sesuatu yang penting di mana kita mulai punya proteksi untuk kehidupan kita, kesehatan kita, keluarga kita dan lain-lain gitu. Terutama kalau misalnya di tiket.com travel ya, mungkin asuransi perjalanannya juga penting banget gitu ya. Itu dia sih satu sih yang menurut saya cukup signifikan tuh. Oke, berarti yang paling utama itu yang ada 3 poin ya, Pak. Ya, Persiapan saat kita traveling, kemudian ketika kita sampai di tempat tujuan itu, kita juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah. yes, Kemudian jangan lupa untuk calon traveler ini untuk membeli asuransi supaya di saat perjalanan nanti ataupun sudah di tempat tujuan, jadi mereka berasa aman karena sudah terlindungi dengan proteksi asuransi, kurang lebih ya, seperti itu ya, Pak? betul. Oke. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, hal apa yang mesti kita perhatikan dalam memilih produk proteksi nih, Pak Gary? Kalau misalnya menurut saya, yang udah pasti kita harus lihat dulu nih kebutuhannya apa, ya kan? Apakah kebutuhannya untuk hanya perjalanannya saja, atau mungkin kita sekalian ya daripada hanya satu kali perjalanan, mungkin kita selama 1 tahun, ada juga tuh yang bisa gitu kan. Coba lihat manfaatnya, apakah kita lebih sering naik pesawat, apakah kita lebih sering perjalanan dengan jalan darat misalnya, ya kan? Itu kan beda-beda juga gitu, dari segi harga juga beda, coverage juga beda, ya kan? Mungkin satu hal yang cukup signifikan biasanya coba lihat apakah ada hal-hal yang tidak termasuk di dalam polis tersebut, dalam proteksi tersebut. Nah, biasanya kita fokus ke sana dulu, dan apakah itu penting atau tidak gitu. Nah, yang udah pasti sih kalau saya harus dipastikan partner asuransinya atau partner protection-nya itu ya yang reliable ya, karena kita harus tahu kalau misalnya sampai ada klaim itu apakah gampang atau enggak. Dan yang paling simpel ya beli online lah gitu kan. Kalau beli sekalian sama produknya, misalnya beli hotel, beli pesawat di tempat di tiket.com, langsung tuh di situ bisa nambahin proteksi untuk hotel ada gitu kan, untuk pesawat ada, travel perjalanan ada. Jadi bisa tuh. Jadi benar-benar coba diatur sesuai dengan kebutuhan kita. Mau itu di dalam negeri, mau itu di luar negeri, ya kan. Dan bahkan sekarang ada juga proteksi COVID gitu. Nah itu sesuatu yang kita harus consider tuh. Karena ada banyak pilihannya. Oke, berarti untuk hal yang perlu diperhatikan yaitu yang paling utama kita harus cara memilih asuransi yang baik dan benar ya, Pak, dan Yes, tepat pastinya. yes, Kemudian kita harus sesuaikan juga nih dengan kebutuhan kita perlunya asuransi seperti apa, ya, sesuai dengan penting. keperluan, dan kemudian pertimbangkan manfaat dan juga harganya. Lalu kemudian perhatikan hal-hal yang dikecualikan dalam polis, dan ini juga termasuk hal yang penting ya, Pak? Ya, banget, sangat. Oke.
Lalu jangan lupa kita juga harus mempelajari cara klaimnya seperti apa dalam sebuah asuransi. Jadi supaya pada saat ada klaim itu kita tidak bingung dan kita sudah mengerti harus Betul. kemana dan harus seperti apa untuk melakukan pengajuan klaim tersebut. Kemudian diusahakan untuk proteksi asuransinya juga bisa dibeli secara online seperti produk asuransi perjalanan dari BCA Insurance nih Pak. Nah, untuk manfaat dari asuransi perjalanan itu sendiri seperti apa sih? Nah, untuk asuransi perjalanan itu sendiri memberikan perlindungan dari resiko kerugian yang terjadi selama perjalanan Anda, baik Ya. perjalanan dalam negeri maupun luar negeri, seperti kecelakaan diri, keterlambatan perjalanan, kehilangan atau kerusakan bagasi, biaya pengobatan darurat, pembatalan perjalanan, penundaan perjalanan, dan lain sebagainya. Oke, nah ini sekarang Pak kita masuk ke sesi untuk Q&A nih Pak. Jadi kita akan memberikan kesempatan bagi 6 penanya yang ingin memberikan pertanyaan. Bagi yang ingin memberikan pertanyaan, saya sudah sediakan untuk fitur Q&A yang ada di tampilan layar webinar kita pada siang hari ini. Oke. Dan untuk 6 penanya ini nantinya akan mendapatkan saldo sakuku masing-masing sebesar Rp100.000. Jadi untuk siang hari ini saya berikan kesempatan nih bagi peserta webinar siang hari ini untuk memberikan pertanyaan seputar tema kita pada siang hari ini, yaitu tren travel sejak pandemi sampai saat ini. Ya. Oke, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Pak Gary. Saya bantu pilih. Oke. Di sini ada Andre Sebastian. Di sini pertanyaan nih Pak. Siang Pak Gary mau nanya, apakah tiket.com masih kerjasama dengan Citylink berupa pemberian voucher diskon untuk pembelian tiket melalui tiket.com untuk rute tertentu dan swab antigen, apakah ini gratis? Silakan. Oke. Pertanyaan menarik sih ya. Jadi kita waktu itu memang kita ada banyak kerjasama dengan Citylink dan memang ada perubahan-perubahan juga. Ada beberapa yang ada. Jadi karena kan penerbangannya ada banyak ya. Jadi obviously misalnya contoh apakah kita masih ada diskon Citylink, itu sih udah pasti kita cukup sering promo dengan Citylink dan bahkan ada beberapa destinasi-destinasi yang sangat cukup menarik gitu kan sebenarnya dari segi harga dan lain-lain ya. Jadi itu harusnya iya. Mengenai free antigen gitu kan. Free antigen kita juga sempat bekerja sama dengan mereka untuk beberapa rute gitu kan dan lain-lain. Setahu saya sampai sekarang ada beberapa yang masih on, ada beberapa yang mungkin sudah enggak. Jadi memang harus tergantung dari syarat dan ketentuan dan juga dari segi periode kampanye juga sih gitu. Tapi yes, memang kita ada beberapa itu dan walaupun mungkin sekarang pas lagi periodenya sudah habis, nah mungkin nanti bisa jadi akan ada lagi juga gitu. Oke, berarti sesuai pertanyaan dari Andre Sebastian, memang tiket.com sebelumnya sudah pernah kerjasama dengan Citylink ya Pak? Ya, kita sering sampai sekarang masih. Oh, masih juga. ya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak Gary dari Ananda Putra. Oke. Pertanyaannya, apakah kalau kita travel misalkan ke Bali, tapi kita staycation, kita perlu asuransi travel yang bisa mengcover untuk COVID juga atau tidak? Kalau menurut saya, yang namanya COVID itu kita tidak pernah tahu ya. Kadang-kadang kita merasa semuanya sudah aman gitu kan, tapi saya ada banyak teman lah, ada teman dan keluarga juga gitu kan, yang istilahnya mereka jalan-jalan gitu kan, mereka ke Bali, ke Jogja atau kemana gitu kan, mereka jalan nyetir sendiri gitu kan, di sana juga nginepnya private villa dan lain-lain, tapi somehow bisa masih terpapar gitu loh. Kenapa? Karena kadang-kadang ya kita kadang-kadang mungkin lengah, kadang-kadang mungkin memang lagi keadaan tubuh lagi kurang baik dan lain-lain ya. Jadi nah, problemnya kalau misalnya kita sedang ada di luar daerah atau lagi sedang ada di kota-kota luar daripada rumah kita gitu kan kasar ya, itu kan lebih ribet ya, lebih ribet, kita nggak tahu rumah sakit, kita nggak tahu ini coverage gimana.
Jadi kalau menurut saya sih paling aman memang kita ada terproteksi sih, tetap terproteksi gitu kan, walaupun kita sudah menjaga protokol kesehatan, tapi itu tidak menjamin dan lebih baik kan lebih baik kita menjaga ya atau dibandingkan nanti ternyata menjadi lebih susah gitu, menjadi lebih ribet pada saat diperlukan gitu. Asuransi kan selalu demikian ya. Betul Pak Giri. Iya. Berarti memang asuransi travel ini dimanapun kita traveling, memang asuransi selama pandemi ini untuk asuransi mengcover COVID ini memang sangat diperlukan ya Pak Giri. Ya, kalau misalnya ada kesempatan untuk punya, mendingan ada. Ya betul, karena jangan sampai terlambat ya Pak. Oke, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Anton Jaya. Seberapa tinggi sih minat traveling masyarakat Indonesia saat ini selama pandemi? Apakah sudah mulai meningkat? Silakan Pak Geri. Oh, kalau misalnya demand ya atau misalnya kemauan mereka masyarakat untuk travel, saya rasa sudah tinggi sekali sebenarnya sekarang, sangat tinggi. Karena orang butuh untuk refreshing, orang butuh sesuatu yang baru gitu ya. Cuman memang dari segi jumlahnya, untuk pesawat terbang gitu ya, untuk pesawat gitu, itu memang belum recover secara full. Mungkin let's say sekitar 50% gitu. Dan juga belum semua rute juga full juga penerbangannya gitu ya. Jadi saya rasa masih belum recover udah pasti dari sebelum COVID. Untuk hotel kalau misalnya lagi ada long weekend, lagi ada misal liburan sekolah dan lain-lain, itu sih lumayan penuh hotel-hotel sekarang. Jadi cukup bagus kalau untuk beberapa tipe akomodasi ya. Berarti gitu memang minat traveling masyarakat Indonesia selama pandemi ini sudah cukup meningkat ya Pak, tinggi sekali. Apalagi ya, dengan banyaknya promo dari tiket.com yang ditawarkan ya Pak. Ya, kita tujuannya bukan promonya sebenarnya, tapi lebih ke arah ini tuh kita tuh menawarkan solusi lah gitu kan, dan juga menawarkan alternatif nih kalau misalnya mau butuh untuk jalan-jalan atau apa. Ini loh di sini tuh kita ada dealnya salah satu yang paling bagus nih gitu kan di Indonesia. Kenapa nggak mulai lihat? Kalau misalnya nggak sekarang pun bisa beli untuk nanti juga gitu kan, ada tiket fleksi gitu. Jadi ya cukup banyak sih seleksinya. Oke. Baik, Pak. Kemudian nih untuk pertanyaan selanjutnya dari Ida Supianti Sirait. Selamat siang Pak Geri, traveling kan biasanya rame-rame nih Pak. Kalau mau traveling sendirian aja nih, minta saran atau tips dong Pak, walau sendiri biar happy. Sedap. Jadi, tapi sebenarnya menarik sih, karena menurut saya sejak pandemi, itu tuh orang tuh kalau jalan-jalan, itu tuh jadi nggak terlalu rame. Biasanya kan orang kalau mau jalan-jalan ramean gitu, beberapa grup gitu kan, satu grupnya rame. Kalau sekarang mungkin hanya dengan keluarga terdekat atau hanya dengan orang-orang yang memang kita sudah dekat sekali gitu. Jadi kita udah tahu juga gimana. Jadi mungkin bisa kalau saya bilang tren ke depannya itu akan ada namanya small group lah, small group. Jadi lebih ke arah small group, lebih ke arah kayak individual gitu, itu menurut saya malah menjadi tren ke depan sih. Dan kenapa? Karena ya mungkin ya istilahnya lebih aman ya dibandingkan kita rame-rame gitu kan, dan kita nggak terlalu dekat, kita nggak tahu apakah ada yang terpapar atau tidak gitu. Jadi tren kedepannya malah menurut saya akan lebih banyak individual atau small group traveler. Itu benar. Betul, berarti tujuannya itu supaya kita lebih aman dan nyaman dan supaya menghindari dari penularan COVID-19 ini ya. Iya. Jadi bisa dibilang sekarang ini trennya lebih banyak ke solo traveler mungkin ya Pak? Ya, mungkin bukan solo sendiri ya, tapi mungkin lebih ke arah small group gitu loh. Small group ya Pak? Ya. Oke, dalam jumlah yang lebih sedikit dari yang biasanya. Oke, nah ini Pak sudah 4 pertanyaan, mungkin Pak Geri saya berikan kesempatan nih untuk boleh memilih pertanyaan dari para peserta webinar. Oh, silakan Pak Geri. Gimana caranya? Oh, dari Q&A. Oh, yang Q&A ya? Iya, betul, Pak. Oh, banyak juga pertanyaannya. Oke, saya coba sambil lihat ya. Kalau misalnya ada yang menarik, boleh. Nah,
dampak pandemik paling terasa di segmen pariwisata dan hal ini juga berdampak dari penurunan pembelian tiket. Pertanyaan saya, apa yang akan dilakukan Tiket.com di tahun 2021 supaya segmen pariwisata ini kembali bergairah dengan meningkatkan keinginan untuk kembali melakukan traveling. Nah, ini dia nih. Jadi kalau kita kalau Tiket.com kan sebenarnya kita itu kan online platform ya yang ada ya. Jadi kita akan mengcapture, kita berusaha untuk menyediakan produk yang terbaik, service yang terbaik, dan juga pilihan yang terbaik kepada masyarakat gitu kan yang butuh untuk bepergian. Nah, tapi kita juga realize, ini ternyata di Indonesia ini destinasi-destinasinya sangat cantik dan banyak yang belum terekspos gitu kan. Nah, jadi caranya adalah kita ada beberapa cara. Satu itu adalah kita menggunakan semua sosial media atau misalnya semua online channel yang ada, kita membuat video-video konten yang sifatnya itu benar-benar spesifik. Kita misalnya mau mengangkat apa yang menarik di daerah mana, atau ada properti apa, kita mulai mengangkat itu. Jadi kita taruh di sana semua supaya orang tuh tahu, oh ternyata banyak pilihan ya, oh ternyata banyak daerah-daerah yang menarik ya. Jadi kita berusaha untuk memberikan informasi mengenai destinasi-destinasi mungkin yang belum mainstream juga gitu, atau mungkin informasi-informasi yang terkini mengenai travel selama pandemik dan lain-lain. Nah, selain itu kita juga kerjasama dengan Kemenpar nih, dengan Kemenpar. Pak Sandi kemarin nitip itu adalah, wah ini kita mau nge-push 5 super prioritas destinasi 5 destinasi super prioritas, ya kan? Nah itu tuh kita benar-benar fokus ke 5 destinasi tersebut. Hal apa yang kita lakukan? Kita bikin workshop di destinasi-destinasi tersebut. Workshopnya adalah untuk untuk para pebisnis di sana, yang para pelaku industri di sana yang terkena dampak. Kita bikin workshop di mana supaya mereka bisa berkompetisi lagi gitu kan untuk di era pandemi, karena sekarang semua jadi serba online gitu. Jadi kita juga turut membantu. Kemarin tim saya ada yang baru dari Bali, kemarin ada juga yang dari Danau Toba gitu kan. Nanti ke depannya mungkin ada Lombok, ada yang lain-lain juga gitu. Jadi yang menariknya ada di sana nih. Nah, kalau misalnya coba kita lihat ya, ada cukup banyak nih. Promo dan voucher apa saja nih? Wah, kalau bisa di tiket.com sebenarnya mudah. Tinggal buka tiket.com apps, habis itu nanti di situ ada promotion. Jadi ada promo, ada kayak semacam gambar diskon gitu, tinggal diklik, di situ langsung kelihatan tuh ada promo apa aja yang ada di tiket.com gitu. Oke, Pak Geri, di sini ada pertanyaan yang cukup menarik nih Pak ya. Dari Priscilla Matande Maka. Apa sih salah satu kelebihan yang dipunya dari tiket.com dari aplikasi online traveling lainnya di masa pandemi saat ini? Silakan Pak Geri. Betul. Kalau misalnya kita yang namanya online travel itu sebenarnya pada basisnya itu kan kita menyediakan service terhadap customer, yang kita provide adalah travel products gitu ya. Jadi sebenarnya secara konsep sebenarnya mirip gitu kan, ya namanya industri sama. Perbedaannya apa sih? Perbedaannya adalah satu, kita berusaha untuk lebih cater ke generasi yang lebih muda juga. Jadi kita bukan cuma sekedar travel yang harus luxury dan lain-lain, tapi kita mulai masuk juga ke millennial tourism gitu kan. Banyak anak-anak muda, banyak orang-orang milenial yang sebenarnya mereka tuh malah besar sekali keinginan untuk travelnya gitu kan. Nah di sana kita mulai offering produk-produk yang sesuai dengan mereka gitu. Yang kedua itu adalah kita bekerja sama langsung dengan Kemenpar nih untuk mengepus 5 destinasi super prioritas tersebut. Nah kita benar-benar kerja nyata masuk ke destinasi-destinasi tersebut supaya mereka bisa terekspos. Dari segi produk kita selalu menjadi yang terdepan gitu kan. Kita introduce yang namanya tiket safe, yaitu protokol kesehatan untuk selama travel, ada sertifikasinya. Kita juga menyediakan tiket fleksi, ada lagi namanya tiket live gitu kan. Jadi yang orang-orang event yang tadinya nggak bisa, sekarang bisa lagi tuh tiket live itu melalui online dan lain-lain. Jadi cukup banyak nih, bukan cuma sekedar jual pesawat ya kalau kita ya. Pesawat tuh sebenarnya hanya sebagian dari bisnis kita, tapi yang besar tuh adalah salah satunya contoh penginapan, hotel. Nah, hotel juga bukan cuma hotel doang. Ada yang namanya tiket homes, yaitu adalah non-hotel akomodasi. Jadi akomodasi yang unik-unik kita juga ada. Gitu kan? Ada juga ada car rental, ada namanya tiket tudu, untuk aktivitas-aktivitas yang ada gitu. Jadi lengkap lah dalam satu platform.
Gitu kira-kira. Oke, berarti cukup banyak ya Pak kelebihan yang bisa diberikan dari tiket.com. Contohnya tadi lebih menawarkan ke generasi milenium tourism ya Betul. Pak. Ya. Lalu penginapan yang mungkin yang sangat unik dan untuk tiket.com sendiri sudah bekerja sama dengan Kemenpar untuk mendukung pariwisata Yes. Indonesia. Yes. Nah, di sini kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak dari Muhammad Nur. Pertanyaannya, siang Pak Geri, apa ada waktu untuk pembelian di tiket.com untuk mendapatkan diskon atau promo? Apa ada apa? Ada waktu. Iya, apa ada waktu untuk pembelian Oh, kalau di tiket? tiket.com sih sebenarnya tinggal masukkan, karena kan kalau ya di tiket.com kita jualannya harus 24 jam. Jadi sebenarnya yang namanya promonya berubah-berubah terus juga. Jadi bisa langsung dicek di apps kita, di situ ada bahkan section khusus untuk promotion. Nah, di situ bisa lihat tuh diskon ada diskon apa, ada promo apa, bisa terlihat semua sih di sana. Oh, jadi memang di aplikasinya sudah ada ini khusus untuk promo ya Pak ya, dan Ya, diupdate setiap pastinya. harinya. Oke, nah di sini kita sudah cukup nih Pak untuk penanya yang pada siang hari ini. Oke. Kemudian saya ada pertanyaan lagi nih Pak. Untuk masa depan pariwisata Indonesia setelah pandemi, menurut Bapak Geri seperti apa setelah adanya vaksin nih Pak? Menurut saya vaksin itu bukan artinya menjadi sesuatu yang sudah pasti nanti istilahnya kita kebal sama COVID gitu ya. Menurut saya vaksin itu membantu mereduce tapi tidak menghilangkan secara langsung. Makanya kenapa menurut saya tetap protokol kesehatan menjadi nomor satu. Perjalanan domestik akan lebih cepat nih, karena menurut saya namanya perjalanan internasional restriksinya akan menjadi lebih banyak, tesnya lebih banyak, karantina lebih lama dan lain-lain. Jadi untuk perjalanan internasional pasti akan butuh waktu lebih lama. Jadi perjalanan domestik akan menjadi juaranya nih, ya kan? Nah, yang tetap menurut saya tren utamanya adalah staycation. Orang berusaha untuk staycation di daerah-daerah sekitar mereka untuk mendapatkan pemikiran baru, untuk mendapatkan suatu momen atau feeling yang berbeda gitu ya daripada di rumah. Nah, selain itu perjalanan darat itu menjadi sesuatu yang makin besar. Orang makin lebih banyak nih. Yang ketiga, harapan saya adalah supaya destinasi-destinasi yang misalnya yang sekarang banyak terdampak, ya kan? Itu mereka akan mulai kembali lagi gitu. Kembali lagi normal atau mungkin mendekati normal, ya kan? Tapi menurut saya salah satu bagusnya adalah di setiap destinasi tersebut sekarang sudah menerapkan protokol kesehatan. Jadi harusnya akan menjadi lebih aman juga ya. Jadi kalau saya sih benar-benar berharap, berdoa juga supaya 2021 kita punya pariwisata di Indonesia akan menjadi mengarah menjadi lebih normal gitu ya dibandingkan 2020. Harapannya kan demikian ya. Iya, amin Pak. Pastinya kita juga semua yang hadir di webinar ini juga berharap supaya pariwisata kita di Indonesia ini Betul. bisa berjalan kembali normal dan berangsur pulih. Yes. Nah, kemudian untuk pertanyaan terakhir nih Pak Geri, harapan Pak Geri kepada pemerintah yang menaungi industri pariwisata khususnya di Indonesia di saat pandemi ini seperti apa nih Pak? Kita sih sangat optimis lah 2021 akan menjadi jauh lebih baik dibandingin 2020. Jadi terutama untuk industri pariwisata kita sudah bisa lihat. Nah, harapannya adalah dari segi pemerintah ya adanya campaign yang nyata ya, pekerjaan yang nyata untuk membantu sektor industri pariwisata tersebut gitu. Dan saya rasa cukup banyak nih sekarang gitu kan. Dan juga Pak Menteri juga sangat available. Jadi dia berusaha juga nih. Dia berusaha untuk pergi ke Bali, pergi ke Medan, Batam dan lain-lain. Kemarin ke Danau Toba juga gitu ya. Jadi karena beliau mau tahu apa yang terjadi di lapangan, dan menurut saya itu akan sangat mempercepat pemulihan di industri pariwisata ini. Ya selain itu harapannya supaya vaksinasinya lebih cepat ya, vaksinasi lebih cepat, jadinya nanti orang juga confidence levelnya lebih tinggi gitu kan.
dan harapannya juga supaya tingkat kesadaran COVID-nya ya semakin tinggi juga ya. Jadi orang makin menjaga diri lah gitu ya. Selain itu, kalau misalnya saya sendiri sih, ya kita berharap walaupun makin banyak yang traveling pariwisata, tetap protokol kesehatan nomor satu. Dan jangan sampai partner-partner properti kita, partner-partner pariwisata kita, partner-partner yang ada di industri ini, pebisnis yang ada di pelaku industri yang ada di industri pariwisata ini jangan sampai meninggalkan protokol kesehatan, karena menurut saya itu tetap sangat penting gitu kan, tetap sangat penting bahkan setelah pandemik gitu sih. Tapi ya harapannya juga ya semoga ada regulasi-regulasi pemerintah yang sifatnya mempermudah gitu kan, membantu para pelaku di industri pariwisata yang ada. Kira-kira demikian tuh. Oke, baik Pak Gary. Ini saya rasa kita sudah berada di penghujung acara untuk webinar kita siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih nih Pak sebanyak-banyaknya untuk Sama-sama. Pak Gary yang sudah hadir dan bisa mengikuti untuk webinar kita siang hari ini dan juga sudah sharing-sharing terkait dengan tema kita hari ini, yaitu dengan tren travel sejak pandemi sampai saat ini. Yes. Oke. Nah, kemudian saya mau ingatkan kembali nih Sobat BCA Insurance, bagi Sobat BCA Insurance untuk jika ingin mengetahui info lebih lanjut dan produk dan layanan BCA Insurance, silakan menghubungi Halo BCA di 1583 kali. Kemudian Sobat BCA Insurance juga bisa mengunjungi website kita di www.bcainsurance.co.id. Kemudian jangan lupa untuk follow akun sosial media kita di Instagram, yaitu @bcainsurance.id, dan subscribe akun YouTube BCA Insurance kita untuk mendapatkan informasi seputar produk, layanan, dan program dari BCA Insurance. Satu lagi, jangan lupa kunjungi booth BCA Insurance di BCA Expoversary Online 2021 untuk mendapatkan program penawaran menarik lainnya dan mengikuti beragam activity lainnya. Contohnya seperti kita ada BCA Insurance 250 voucher kopi kenangan. Itu activity kita yang pertama. Lalu kemudian kita ada activity yaitu Capture, Like, and Share Challenge. Kemudian kita juga akan ada bincang-bincang BCA Insurance yang pastinya kita akan hadirkan pembicara yang sudah top pastinya. Oke, sekali lagi nih Pak, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Gary yang sudah hadir siang hari ini bersama kita di booth BCA Insurance pastinya. Saya berdoa semoga Pak Gary selalu sehat dan begitu juga Sama-sama. pekerjaannya selalu lancar ya Pak. Pastinya, sama-sama. Iya, terima kasih Pak Gary. BCA Insurance, solusi tepat asuransi Anda.